Ibaratnya kemerdekaan adalah hasil, sementara pahlawan adalah subjeknya yang berjuang, yang mengupayakan. Benar. Maka mungkin jadi bahasan yang menarik, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, khususnya diwakili oleh saya sendiri terkait dengan beberapa hal terkait dengan memaknai kemerdekaan itu sendiri. Mungkin yang pertama itu, Ustaz, tentang hari kemerdekaan sendiri. Dalam Islam secara makna dan istilah itu seperti apa? Apakah memang ada dari sejak dahulu itu kemerdekaan, kan setiap suku bangsa memiliki hari khususnya sendiri, atau seperti apa? Ya, baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Baik. Kemerdekaan yang kita pahami kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti kita sudah lepas dari penjajahan negeri lain atau pendudukan dari negeri lain. Dan setiap cerita atau sebuah bangsa menduduki bangsa lain, itu pasti ada alasan di balik hal itu. Ada alasan di balik hal itu mengapa mereka sampai menduduki bangsa lain, dan kalaupun menduduki, apa yang mereka lakukan di bangsa itu, gitu. Dan itu menjadi sebuah perjalanan sejarah dunia yang nggak akan bisa kita lupakan dan kita abaikan, karena memang itulah al-ayyam allati yudawilu Allah, yang Allah Subhanahu wa taala sudah mempergilirkan. Bisa kita lihat misalkan pada zaman dahulu, misalkan bangsa Indonesia ini, agama yang di sini gitu kan, mereka ada orang-orang yang animisme, dinamisme, menyembah entah pepohonan, entah dewa apa, kemudian datanglah agama seperti Hindu, Buddha, kemudian ada agama Islam yang datang. Demikian pula dengan negeri-negeri lain atau bangsa-bangsa lain, misalkan seperti benua Amerika, kemudian mereka kedatangan orang-orang dari Eropa. Benua Australia, kemudian mereka kedatangan orang dari Eropa. Kemudian negeri Mesir, kemudian kedatangan orang-orang dari Jazirah Arab. Ya, sebenarnya mereka kan bukan Arab, tapi Afrika kan. Jadi mereka istilahnya itu sukunya bangsa Kipti, bangsanya orang Mesir asli. Kemudian juga seperti daerah-daerah Persia seperti Iran, Irak dan seterusnya. Ya, itu kan kemudian didatangi oleh bangsa Arab dan seterusnya. Dan setiap kedatangan bangsa ke suatu daerah, maka itu pasti ada latar belakang. Sebenarnya ini bukan menjadi suatu problem. Pada dasarnya bukan menjadi suatu problem ketika ada satu bangsa memasuki negeri lain, itu bukan suatu problem. Bukan suatu problem. Yang menjadi problem adalah apa yang dilakukan oleh bangsa pendatang tersebut. Itu menjadi problem. Apa yang dilakukan oleh bangsa pendatang? Apakah mereka itu berbaur dengan masyarakat, kemudian mereka memunculkan kebaikan-kebaikan, atau malah mereka menimbulkan mudarat? Karena kita bisa tahu beberapa bangsa yang kedatangan bangsa lain, bangsa asli bahkan dihabiskan. Seperti kita tahu di Australia, suku aborigin malah menjadi suku yang terpinggirkan. Ya, bahkan mungkin mereka jadi sebuah dalam tanda kutip situs kebudayaan yang harus dilestarikan, gitu kan. Iya. Di Amerika juga gitu. Sebenarnya mereka penduduk Indian, kemudian akhirnya tergeser dengan orang-orang Eropa. Ya, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang membangkitkan penduduk asli pribumi. Demikian juga yang terjadi di bangsa kita, Indonesia. Ketika para penjajah dulu datang, ya kita sebut saja yang di buku-buku sejarah kita, dipelajari anak SD sampai SMA dan sampai kuliah, yaitu ada bangsa Portugis, ada bangsa Belanda, ada bangsa Jepang, ya, dan sempat juga orang-orang Inggris juga datang, ya. Dan mereka semua melakukan dalam tanda kutip penindasan dengan memperkerja paksa, kemudian mengeruk sumber daya yang ada dari tanah kita,
dengan perbuatan-perbuatan zalim yang lainnya. Maka disinilah para pejuang kita, para pahlawan kita bangkit. Baik. Intinya adalah kemerdekaan bagi, atau dalam sudut pandang Islam, ya, kemerdekaan bagi sudut pandang Islam. Kalau misalkan itu seperti yang kita lakukan dari para pejuang kita, yang mereka itu membela diri terhadap penjajah luar yang mereka melakukan kezaliman terhadap kita, maka ini bisa dikatakan sebuah jihad fisabilillah. Sebuah jihad fisabilillah, apalagi dari sudut pandang Islam, ketika para penjajah datang, negeri kita mayoritas sudah menjadi muslim. Dan ketika datang, mereka mendakwahkan agama kekufuran, yaitu agama Nasrani. Ya. Agama Nasrani. Ada sisi mereka ingin mengajak orang-orang untuk masuk agama Kristen. Di sisi lain, mereka juga mengambil kekayaan negeri kita. Maka ini sebuah hal yang memang diajarkan oleh Islam, di mana jihad ada dua. Ya. Ada jihad keluar, ya. Ada jihad membela diri. Nah, kalau jihad keluar, maka kalau dalam kitab fikih dibahas, ya, kalau jihad keluar, maka tergantung kondisi negara itu. Kalau kondisi negara itu sedang bagus, maka paling tidak setahun 2 kali melakukan dakwah ke luar negeri. Tapi kalau misalkan kondisi negara sedang tidak bagus, mungkin setahun sekali, atau mungkin bahkan beberapa tahun sekali. Yang penting ada upaya. Tapi kalau jihadud dafa', atau jihad untuk membela diri, maka ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap penduduk muslim yang ada di negerinya. Maka apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita itu sebuah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Iya. Jadi seperti itu maknanya, kurang lebihnya kayak gitu. Kurang lebih. Lah, menarik Zat ketika kita bicara para pahlawan gitu. Iya. Saya sendiri setahu saya pahlawan terbaik adalah para ayah ibu, para guru. Gitu. Tapi kalau untuk para pahlawan yang memang berjuang, kita hanya mengenal dari buku-buku sejarah, dari museum-museum ya, ada banyak sekali gitu, ada museum ini, museum itu gitu. Dan selain itu kita tidak mengenal gitu. Sehingga kadang orang yang tak mengenal kan tidak mengetahui. Orang yang tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang gitu loh. Makanya kan ada sebuah guyonan lucu ya, di kalangan kami para mahasiswa itu. Gitu. Dulu itu orang-orang pejuang dulu itu pahlawan itu maju tak gentar. Sekarang mentalnya kok jadi mundur alon-alon. Maksudnya jadi sebuah peralihan. Mergo sadar aku sopo. Lebih ke apa ya? Dulu terabas. Jangankan lawan tank, lawan apa dia berani gitu. Karena dia membela yang benar gitu. Dia yakin dia membela yang benar gitu. Sementara karena kita mungkin para yang sekarang generasi tidak semua, hanya oknum. Ada sebagian lah yang mungkin krisis identitas, krisis macam-macam. Akhirnya mereka tidak yakin bahkan kepada diri mereka sendiri gitu. Nah, ya, yang menarik Zat, bagaimana cara kita untuk berterima kasih kepada orang-orang yang ngapunten sudah tiada. Contohnya para pahlawan gitu. Kita kan terima kasihnya ke bagaimana gitu. Kalau kepada orang yang masih hidup kita kan bisa memberi hadiah, memberikan terima kasih, memberikan macam-macam. Nah ini kan para pahlawan yang jelas jasanya mereka termasuk jasa yang besar sehingga kita bisa merasakan istiqlal kemerdekaan itu. Riben Zat. Termasuk suatu hal yang Masya Allah, yang syariat Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi solidaritas antar pemeluk agamanya. Antar pemeluk agama. Bukan antar pemeluk agama, tapi antar pemeluk agamanya ini agama Islam. Jadi orang Muslim makanya Nabi SAW membuat satu perumpamaan bagi setiap orang Muslim dengan Muslim lainnya adalah yasuddu ba'dhum ba'dhan kal bunyan, seperti bangunan. Mereka saling menguatkan. Ketika ada yang lemah maka dikuatkan. Ketika ada yang kekurangan maka dibantu. Ketika ada yang meninggal maka didoakan untuk dimintai ampunkan. Maka sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk para pahlawan? Ya. Hampir setiap khotib yang ada di Indonesia itu setiap Jumat mendoakan untuk para pahlawan. Biasa. Saya baru tahu. Gimana biasanya khotib kan kalau doa apa ya? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina
wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir, ya Allah ampunilah. Siapa saja? Al-muslimin wal muslimat. Orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan. Orang mukmin, mukminin wal mu'minat. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Yang hidup dan juga yang mati. Baik. Pangeran Diponegoro, apakah dia muslim, apakah dia mukmin? Mukmin, muslim, laki-laki. Ya. Cut Nyadin, apakah dia mukmin, mukminah, muslimah? Iya, dia mukminah, muslim. Jadi setiap Jumat khotib itu berdoa dan seluruh jamaah mengaminkan, itu salah satu doanya terkucur untuk para pahlawan. Ya. Cuma kadang kita itu kurang bisa meresapi makna dari doa yang kita baca. Kita itu hafal, maknanya nggak paham. Mungkin kalau ditanya doa sholat itu artinya apa saja, tahu nggak? Ya. Kemudian artinya saja nggak tahu, apalagi hikmahnya. Malah nggak tahu sama sekali. Ada tahu sholat ya? Iya, ada sama sekali. Iya. Kenapa orang ya apa namanya ketika sujud doanya apa subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu artinya apa? Hikmahnya apa? Ada nggak? Ketika subhana rabbil azim, ya, ketika takbiratul apa namanya ketika itidal sami Allahu liman hamidah. Ya. Maka sebenarnya di setiap Jumat itu para khotib mendoakan para pahlawan. Disisipkan ada doa bagi para pahlawan. Ya. Makanya yang pertama, cara yang bagus, cara yang baik yang diajarkan oleh Islam untuk berterima kasih dengan para pahlawan kita adalah dengan mendoakan mereka maghfirah, ampunan. Ya. Mendoakan mereka dengan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara umum atau secara khusus? Secara umum ya seperti doa khatib tadi. Secara khusus ya mungkin kita berada di satu tempat, kemudian kita berziarah ke kubur salah satu pahlawan, kemudian kita berdoa kepada Allah untuk diampuni ahli kubur tersebut. Maka itu secara khusus. Ya, misalkan kita ke siapa pahlawan yang ada di Indonesia yang mungkin makamnya ada yang agak tersendiri, kemudian kita datang ziarah kubur, ya. Ziarah kubur masyru' ya. Ziarah kubur boleh, siapa yang kita nggak ngelarang, nggak ada yang ngelarang. Kalau ada yang ngelarang ziarah kubur, berarti ini nggak benar. Ziarah kubur boleh. Maka ketika kita datang misalkan ke kuburan seorang pahlawan, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya mungkin jadi problem kan apa yang dilakukan di kuburan. Itu aja. Kalau ziarah kuburnya semuanya sepakat, itu masyru' disyarat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah fulan bin fulan, atau ampunilah dosa-dosanya, berikan rahmat yang luas. Ya, apa namanya? Berikanlah kubur yang lapang, pahala yang besar, ya. Jembar kuburani, gede ganjarani, dan seterusnya. Pokoknya didoakan dengan doa-doa kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian termasuk kita berterima kasih kepada para pahlawan kita adalah kita ikut menjaga apa yang sudah diperjuangkan. Kita ikut menjaga apa yang sudah diperjuangkan. Maksudnya apa? Ketika para pahlawan kita, mobil khusus para pahlawan muslimin, dan itu mayoritas, hampir semuanya pahlawan di negeri kita. Meskipun kita nggak menutup ada beberapa pahlawan yang dia non muslim, dia orang kafir, tapi ya nggak masalah. Tapi khusus bagi para pahlawan yang muslim, ketika mereka berjuang, itu apa yang mereka perjuangkan? Mereka berjuang sebenarnya titik awalnya adalah untuk apa ya istilahnya? Karena atas dasar agama. Perjuangan, kalau orang muslim berjuang, ya, kalau dia paham, landasan dia berjuang adalah agama. Seperti Pangeran Diponegoro yang beliau berperang dengan melawan orang-orang Belanda, dengan melawan VOC yang cukup membuat bingung VOC. Landasannya apa? Alasannya apa? Karena agama. Ya, meskipun di buku sejarah kita diceritakan Diponegoro perang karena dia marah sebab tanah leluhurnya diambil gitu untuk jalan. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Sebenarnya di sebab-sebab sebelumnya yang diceritakan dalam sejarah yang disebutkan di babat-babat, entah babat Diponegoro atau babat dari murid-muridnya, maka disampaikan di situ alasannya Diponegoro adalah karena ini jihad fisabilillah.
Termasuk perang-perang yang lainnya, misalkan di Aceh, ya, Imam Bonjol karena sebab agama. Ya. Bahkan kalau nggak salah ada seorang ulama, agak lupa namanya siapa ya, Syekh Khotib Sambas kalau nggak salah, agak lupa. Itu menulis sebuah risalah yang mendorong kaum muslimin di Indonesia untuk jihad. Dan beliau tinggal di Mekah. Beliau tinggalnya di Mekah. Jadi beliau tinggal di Mekah, menulis risalah Nasihatul lil Muslimin kalau nggak salah judulnya itu, Nasihatul Muslimin. Dan itu isinya adalah mendorong kaum muslimin untuk jihad fisabilillah. Ya. Demikian juga orang-orang yang misalkan di Banten, di Batavia, mereka juga para ulamanya juga ikut berjihad. Jadi dorongan para pahlawan ketika berjihad itu adalah ketika berperang melawan penjajah itu adalah jihad fisabilillah, dorongan agama. Maka mereka itu berjihad tujuannya untuk mempertahankan kedaulatan agama Islam di negeri kita. Maka kita, bentuk bersyukur kita adalah kita harus menjaga agama ini dengan benar. Kita harus berusaha semakin bertakwa kepada Allah, ya, berusaha semakin taat beribadah pada Allah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada jasa para pahlawan, sudah memperjuangkan supaya orang di Indonesia, orang Islam bisa ibadah dengan tenang dan nyaman, merasa aman. Ya. Kalau tentu saja setelah sebab Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sebab dari para pahlawan setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih terjajah hari ini. Apakah kita mudah untuk berangkat ke masjid untuk sholat? Atau kita mudah melaksanakan kajian di masjid-masjid? Bahkan mungkin ngaji di kafe seperti ini? Ya. Maka bisa jadi kita akan kesulitan melakukan semacam ini. Mendakwakan Islam kesulitan. Maka kita ikut andil dalam meneruskan perjuangan apa diperjuangkan oleh pahlawan kita, yaitu apa? Melanggengkan agama Islam ada di negeri kita. Dengan harapan negeri kita menjadi negeri yang barokah karena banyaknya kaum muslimin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu. Salah satunya di antara itu ya, terima kasih. Syukur, kemudian melanjutkan perjuangan dengan apa yang diperjuangkan dulu kan itu adalah salah satunya adalah agama dan jadi salah satu faktor terbesar selain untuk yang lain karena Islamnya ada di negara ini akhirnya mempertahankan negara ini juga. Lah menjadi suatu bahasan yang menarik Ustaz, ketika sekarang gitu kan ada sebuah makalah atau sebuah hadis mungkin makalah lah tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Akan menjadi suatu hal yang menarik juga ketika dibahas bahwa kita karena ibaratnya antara tidak tahu, antara itu sudah hal yang biasa, maka itu kita menjadi abai terhadap perasaan-perasaan seperti itu. Padahal apalagi sebagai orang Jawa, orang-orang di Indonesia yang terkenal ramah, kita kan diajarkan untuk berterima kasih kepada orang lain ketika orang lain memberi atau ibaratnya mengulurkan bantuan. Tapi seringkali karena kita itu adalah hal yang lama dan hal yang sudah lampau, kita itu kadang lupa. Ibaratnya kalau kita bilang pahlawan, salah satu yang paling dekat dengan kita kan ayah ibu kita gitu. Kalau orang lain ngasih minum, maka kita selalu terima kasih, matur nuwun, jazakallah atau jazakallah khairan dan lain-lain. Tapi ketika orang tua kita gitu loh, yang membuatkan ibaratnya makanan, minuman, mencucikan baju dan lain-lain, maka kita kadang abai terhadap hal-hal itu. Itu yang dekat, apalagi yang pahlawan yang sudah sejarahnya ratusan tahun. Dan kita kadang ketika belajar sejarah itu kan suatu cerita gitu. Dan cerita itu tergantung siapa yang menceritakan. Akhirnya kan kadang siapa sih pahlawan ini, maka dalam wujud konkretnya gitu, selain kita mendoakan, melanjutkan, apakah memang perlu kita untuk mengenal secara satu persatu, ataukah kita cukup tahu bahwa ini adalah termasuk jasa gitu. Misal kita mendoakan satu persatu para pahlawan ini kita ketahui, atau langsung secara semuanya gitu. Misal kita datang ke makam pahlawan di Jalan Pahlawan, Jalan Pahlawan itu. Kita kan tidak tahu itu siapa sebenarnya. Tapi kalau tidak dapat dipungkiri bahwa kita lihat Pangeran Diponegoro dan lain-lain lah. Kalau Mojokerto juga nggak berjuang pahlawannya, ya kita mungkin nggak merdeka sendiri Mojokerto ini. Lah kita datang ke sana terus ya tadi sesuai dengan adab ziarah, kemudian kita mendoakan, tapi kita nggak tahu yang ibaratnya secara subjek satu persatu, bahkan nggak kenal gitu. Tapi kita akui bahwa Mojokerto bisa seperti ini termasuk salah satunya di antara jasa-jasa pahlawan. Pripun.
Ya jadi ya memang ya tidak mungkin lah kita mengetahui satu persatu persen para pahlawan, nggak mungkin. Tapi ketika tidak mungkin untuk mengenal, bukan berarti tidak mungkin untuk mendoakan. Tidak mungkin. Ketika tidak mungkin untuk mengenal, bukan berarti tidak mungkin untuk berterima kasih. Itu penting. Karena meskipun kita tidak mengenal, ketika ada orang yang memberikan bantuan kepada kita, kita berterima kasih siapapun dia. Yeah. Kita nggak pernah kenal tapi dibantu, maka kita berterima kasih. Atau mungkin tiba-tiba ada orang yang datang dan kita nggak tahu orangnya, tiba-tiba ada yang kita butuhkan di depan rumah misalkan, kemudian ditulisi ini untuk jenengan bla bla bla, kita berterima kasih. Tapi gimana nggak kita berterima kasih pada Allah, ya semoga dibalas dengan kebaikan yang sama orang tersebut. Ya, tapi maka kalau untuk berterima kasih pada para lawan, maka ya betul apa yang Mas Naji tadi sampaikan, salah satu bentuknya ya adalah kita mengenal sejarah mereka. Paling tidak ya adalah para pembesar pahlawan yang kita kenal. Para pemimpin dari pahlawan kita. Apa ya ibaratnya? Pimpinan para pahlawannya pahlawan. Iya. Ya, jadi seperti itu. Ya, karena apa? Karena kalau dalam real kenyataan itu kan nggak ada superhero. Iya. Kalau misalkan kita lihat orang-orang membuat film itu mereka superhero, pahlawan bisa dihitung jari untuk mengarahkan ratusan bahkan ribuan orang atau ribuan musuh. Tapi itu dunia fiktif. Faktanya bagaimana? Nggak mungkin bisa terjadi hal semacam itu. Ya, misalkan 5 orang bisa membunuh 10.000 musuh, itu secara akal sudah nggak mungkin. Ya mungkin bisa mengalahkan yang lebih banyak, dan itu yang banyak terjadi dalam perjuangan Islam. Cuma nisbah atau persentasenya nggak sejauh itu. Mungkin persentasenya satu orang untuk mengalahkan 3 orang, satu orang mengalahkan 5 orang. Ya, oke, masih masuk akal lah, bisa di. Tapi kalau misalkan satu orang harus mengalahkan 1.000 orang dan 5 orang mengalahkan 5.000 orang, itu sudah di luar gitu ya. Kecuali kalau dia punya ilmu apa gitu ya, dan itu tidak diajarkan Rasulullah. Aku lihat setiap pahlawan pasti punya pasukan. Maka kita paling tidak mengenali perjalanan tokoh tersebut. Misalkan kita mempelajari sejarahnya Pangeran Diponegoro, mempelajari sejarahnya Cut Nyak-Dien, atau perjuangan dari Imam Bonjol. Ya pahlawan-pahlawan masyhur lah, yang masyhur. Paling tidak mengenal itu, kemudian ketika kita mendoakan, maka kita mendoakan secara umum bagi kaum muslimin, dan juga mungkin wabil khusus para pahlawan, para pemimpin pahlawan tadi, karena mereka yang memimpin, yang menyatukan pasukan. Itu aja nggak harus satu persatu kayak gitu. Jadi ya secara umum ya nggak masalah, dan tidak harus secara detail, karena itu tugasnya ahli sejarah. Kita sebagai anak bangsa cukup mengenal saja bahwasanya ini adalah pahlawan kita dan memiliki jasa yang besar. Adapun secara mendetail, maka bukan menjadi suatu kewajiban. Tapi hendaknya memang sudah benar apa yang diajarkan oleh kurikulum di sekolahan kita sejak zaman dulu, yaitu ada pelajaran sejarah. Dan tambahan catatan, ini juga banyak dikritisi oleh sebagian ahli sejarah, ketika memberikan pengajaran sejarah pada sekolah, hendaknya lebih meneliti kembali sejarah yang diajarkan. Ya, meneliti kembali sejarah yang diajarkan, ya, dan hendaknya diajarkan dengan cara yang benar. Ya, diajarkan dengan cara yang benar, jangan sampai ada sejarah yang diajarkan pada anak bangsa sehingga anak bangsa salah memahami sejarah tersebut, kayak gitu. Allah taala alam. Semakin menarik, Ustaz. Tapi bicara tentang sejarah para pahlawan, menarik bahwa selama ini gitu kita sebagai bangsa, sebagai apa ibaratnya para pemuda-pemudi itu tidak anti dengan yang namanya sejarah gitu. Tapi kadang cara itu lebih berpengaruh daripada sejarah itu sendiri. Banyak yang menarik ketika beberapa bulan yang lalu, ketika ada hal ternyata orang ini adalah pahlawan ternyata.
oh ternyata selama ini saya tidak tahu kalau beliau adalah pahlawan gitu. Ternyata karena memang ketika di dalam pembelajaran di sekolah, mungkin karena banyak pelajaran yang lain, akhirnya capek, tak sempat, atau cuma tahu namanya tanpa tahu kisahnya. Tahu namanya. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa kita mengenal pun adanya kita ini tidak lepas dari jasa mereka, walaupun kita mungkin tidak menghafal satu persatu ya Ustaz ya, walaupun tentu keterbatasan kita sebagai manusia. Apakah boleh Ustaz kita bercita-cita menjadi seorang pahlawan? Ini pertanyaan sedikit lucu tapi menarik Ustaz. Karena saya pernah baca sebuah artikel ya, bahwa pahlawan itu tanda kutip diciptakan. Kan ada unsur tertentu yang diinginkan oleh sang pencipta, bukan pencipta manusia ya, bukan Tuhan, tapi pencipta kreator sebagai manusia tersebut, pencerita itu. Karena saat ini kita bilang negara superpower salah satunya Amerika. Kenapa banyak superhero di sana yang diciptakan? Karena di sana salah satunya adalah kriminalitasnya tinggi, dan untuk menekan keamanan kepada masyarakat, maka diceritakan cerita-cerita tersebut. Kalau di Cina biasanya bela diri. Kan jadi apa ya ibaratnya untuk menekan gitu loh. Padahal peran yang para pahlawan ini tidak dilepaskan daripada Tuhannya para pahlawan, sehingga diciptakan seolah-olah oh ini harus seperti ini. Maka menariknya, apakah boleh di zaman sekarang kita bercita-cita untuk menjadi pahlawan yang di ranahnya masing-masing, misal ada yang mengajar, ada yang menjadi pahlawan birokrasi, ada yang menjadi pahlawan penyelamat anak-anak untuk sholat, jadi sesuai tugasnya masing-masing. Dan apakah syarat untuk menjadi pahlawan, Ustaz? Apakah harus mendaftar di apa ya? Asosiasi? Saya teringat sesuatu. Atau apa? Asosiasi pahlawan. Iya. Nanti dikasih rank ya, rank C, rank B, rank A gitu. Nah kan sulit Ustaz, gitu loh. Karena kan niat itu tersembunyi, kita kan nggak tahu. Gitu. Orang bisa macam-macam mengaku menjadi pahlawan tapi tidak diakui pahlawan. Ada yang tidak mengaku pahlawan tapi diakui pahlawan gitu. Mungkin para pahlawan kita apa ibaratnya yang berjuang dulu kemudian meninggal syahid, yang muslimah mungkin syahidah gitu. Beliau enggak tahu kalau ditasbihkan sebagai seorang pahlawan. Gitu. Pahlawan Republik Negara Indonesia. Mereka sudah menerima balasan dari Tuhan mereka. Dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Maka bagaimana ini Zat? Mungkin kita bercita-cita, kemudian syaratnya apa ada belangko untuk daftar? Ada formulir kartu tanda anggota pahlawan. Perlu kita ketahui atau perlu kita dudukkan dulu permasalahannya. Maksudnya orang ingin jadi pahlawan apa? Apakah dia ingin terkenal? Apakah dia ingin masyhur? Apakah dia ingin disebut sebagai pahlawan? Apakah ia ingin disebut sebagai seorang pemberani, atau dia ingin disebut dibangga-banggakan, dipuja-puja oleh manusia ketika dia berusaha mengamalkan satu amalan tersebut, ketika dia berkegiatan dengan kegiatannya itu. Kita dalam Islam punya konsep ikhlas. Punya konsep ikhlas. Maka bagi seorang muslim, ketika itu adalah suatu amal kegiatan yang berhubungan dengan agama, wabil khusus berhubungan dengan agama, maka yang kita harapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak berharap akan disebut sebagai pahlawan dakwah, sebagai pahlawan yang menyelamatkan para pemuda dari jurang kesesatan gitu. Protektor. Atau yang semisalnya ya. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan semacam ini. Ya. Kalau maksudnya yang dimaksud ingin jadi pahlawan itu ingin menjadi seorang yang tenar dipanggil pahlawan, karena sebagaimana dalam hadis yang sudah masyhur sering juga kita dengar bahwasanya ada orang-orang yang mereka itu menjadi bahan neraka, bahan bakar neraka, bukan karena mereka tidak paham agama, bahkan mereka pemimpin agama, tapi ketika mereka memimpin agama menjadi dalam tanda kutip pahlawan di bidang agamanya masing-masing, maka ketika mereka itu melakukan ibadah tersebut
memperjuangkan dalam agama tersebut. Tujuannya adalah lisyuhrah, untuk kemasyhuran, untuk supaya dia dipanggil ustadz, untuk supaya dia dipanggil guru, dipanggil syekh, dipanggil qari, ya. Atau tujuannya adalah supaya dilihat orang dia pemberani, bahkan dalam berjihad sekalipun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad qil, ya, fadhabu bihi lannar. Au kama qala Rasulullah SAW. Kamu sudah mendapatkan sebutanmu, kamu sudah diberikan medali kepahlawanan di dunia, maka kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan sekarang di dunia, maka di akhirat jatahmu neraka. Maka jatahmu neraka di akhirat. Itu kalau hubungannya masalah ibadah. Dan termasuk ibadah adalah ketika jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah. Ya. Saya husnudon kita bahkan hampir mendekati yakin para pahlawan kita yang sudah berjuang dan namanya harum sampai hari ini. Mereka ketika berjuang tidak memikirkan saya nanti dipanggil pahlawan. Enggak. Mereka yang penting gimana bisa menang. Bukan gimana saya masyhur. Nah. Kalau masalah masyhur-masyhuran, ya, terkenal, masalah kaya, maka tentu mereka sudah tergiur dengan iming-iming harta oleh VOC. Nah, kamu akan jadi tokoh, kamu akan jadi kaya, bla bla bla. Pimpinan. Iya, kalau nggak ikhlas. Tapi mereka lebih memilih mati daripada diberikan uang semacam itu, diberikan jabatan, kedudukan. Maka bagi seorang muslim punya konsep ikhlas. Punya konsep apa? Ikhlas ketika dia berusaha untuk melakukan amal ibadah, amal soleh. Ya. Nah, kalau misalkan di sini misalkan guru dia mendidik, ya, guru dia mendidik. Dan misalkan dia gurunya guru-guru umum, bukan guru agama, ya. Kalau guru agama masuk dalam kategori agama, kerana agama. Tapi ini guru umum, ya, guru umum akhirnya tapi dia ingin menjadi pahlawan. Supaya saya terkenal, saya misalkan ngajar, membuat satu metode pembelajaran yang baru, menggebrak dunia pendidikan dengan membuat metode pembelajaran yang menarik, yang kreatif, yang bagus, yang inovatif, yang macam-macam lah. Ya. Baik. Apakah boleh dia melakukan supaya terkenal? Ya silakan saja. Itu amalan dunia nih. Amalan dunia. Tapi termasuk adab, ya hendaknya, karena gini, kalau sifatnya di dunia hukum asalnya mubah. Tapi dia bisa menjadi amal soleh kalau diiringi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia sudah mengiringi niat karena Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan terlalu mencari ketenaran. Yang penting ya saya berusaha mentenarkan ilmu ini, mentenarkan metode ini, bukan sayanya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau menyampaikan, saya sangat-sangat berharap ilmu saya tersebar, orang menyebarkan ilmu saya, dan tidak ada yang tahu bahwasanya yang mengatakan itu saya. Tahu ilmunya, tapi tidak ada yang tahu bahwasanya itu adalah ilmunya Imam Syafi'i. Tapi ya, karena keikhlasan beliau, tapi ya bagaimana? Ya sudah, orang sudah terlanjur karena keikhlasan beliau. Karena makanya dalam kitab Tadhkiratul Mutakalim gitu ya, disebutkan Tadhkiratul Sami'ul Mutakalim, disebutkan bahwasanya termasuk keberkahan tulisan-tulisan karya tulis para ulama yang bisa langgeng itu adalah ketika para ulama itu ikhlas dalam membuat karya. Para ulama yang sampai hari ini termasuk Imam 4 Madhab, termasuk para tabi'in, para sahabat tentunya jelas. Ya, kemudian ulama-ulama setelahnya misalkan Imam Nawawi, kemudian Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian para ulama-ulama itu tulisannya, namanya harum sampai hari ini karena keikhlasan mereka. Ya. Oleh karenanya ketika untuk masalah dunia, ayo silakan, mau cari tenar nggak masalah, terserah. Itu tahu urusan dunia, nggak ada urusannya sama agama, dalam artian selama dalam prakteknya nggak menyalahi syariat ya. Dia mau tenar, silakan, terserah. Urusan dunia, misalkan mau ngajar matematika supaya terkenal sebagai guru matematika, ya boleh, silakan saja. Tapi adabnya hendaknya diiringi dengan rasa ikhlas dan tidak mencari ketenaran itu. Gitu. Jadi intinya, apakah boleh kita dianggap menjadi pahlawan
Ya, kalau dalam ranah agama ya itu tidak diperbolehkan karena khawatirnya akan jatuh kepada riya, sum'ah dan seterusnya. Niatnya berubah. Ya. Kalau dalam masalah duniawi ya silahkan saja, tapi adabnya sebenarnya itu menjadi salah satu sumber amal soleh kita. Meskipun itu sifatnya dunia ketika kita niatnya karena Allah. Jadi seperti itu, wallahu taala. Nah, semakin menarik Ustaz. Ketika kita bicara tentang para pahlawan, ternyata kita tidak boleh menjadi pahlawan tanda kutip kalau kita ingin tenar. Kalau kita ingin memang disebut pahlawan tersebut sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Tapi pahlawan itu adalah sebuah julukan, suatu gelar, satu impact pada orang yang tanda kutip berjasa besar, dan yang kedua Ustaz, sudah meninggal. Oh gitu. Jadi biasanya pengukuhan pahlawannya itu ketinggalan. Beliau sudah meninggal berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, biasanya baru menjadi pahlawannya. Jadi kalau memang ngejar dulu kayaknya sulit, apalagi di zaman ini gitu. Yang semua kan sudah baik gitu. Iya. Jadi ya karena memang kita harus tahu bahwasanya pahlawan itu menjadi pahlawan bukan karena dirinya mengaku pahlawan. Pahlawan itu menjadi pahlawan karena orang lain mengakuinya. Quotes hari ini. Iya, nggak ada pahlawan yang kita kenal hari ini. Ketika mereka masih hidup mengaku, aku pahlawan, nggak ada sama sekali, abadan nggak ada. Tapi siapa yang mengangkat mereka sebagai pahlawan? Orang-orang yang setelahnya atau orang yang mengaguminya mengangkat dia adalah pahlawan. Orang yang mendapat manfaat, maslahat darinya, kemudian. Makanya pahlawan itu bukan gelar yang bisa diupayakan. Tapi dia itu gelar sosial. Makanya nggak ada asosiasi akademinya, nggak ada. Iya. Seperti Gus dan Yai. Apakah saya Kiai loh, saya Gus? Ya ada. Orang sudah tahu. Oh, Kiai ini punya pondok ini. Ya. Gus ini putranya Kiai ini. Ya, tahu. Neng juga sama. Itu sebuah julukan, pangkat sosial. Dan pangkat sosial nggak bisa ini loh saya nggak bisa. Diperjualbelikan. Nggak bisa. Ya sebenarnya bisa, cuma ya nggak pantas saja. Makanya tadi mungkin itu jawabannya kedua Zat ya. Syarat-syarat pahlawan ini tidak ada akademi atau asosiasi yang mengurusi lisensi pahlawan, karena yang ngurusi juga bukan pahlawan. Kalau guru kan ada, kalau yang lain-lain itu pengacara ada asosiasi, wartawan ada forum pers atau apalah itu maksudnya lain. Tapi kalau pahlawan kayaknya nggak ada. Ya cukup berbuat baiklah sebaik-baiknya dan hasilnya sudah serahkan semuanya pada takdir, itu aja sudah. Sesimpel itu. Karena kalau di cerita-cerita itu kadang menjadi pahlawan juga tak mudah. Kalau di cerita-cerita loh, cerita-cerita fiktif itu kan. Beliau sudah berjuang, ternyata kalau untuk niat pamer atau masyhur ternyata nggak masyhur. Kalah saing sama yang lain. Kan saya juga. Wis macam-macam. Kalah branding ya. Kalah branding. Mungkin kalah good looking juga. Masih bicara tentang pahlawan, Sar. Kita bicara tentang bangsa ini, Sar. Apa kita bicara, saya bukan bapak bangsa loh. Wah, nggak apa-apa ya. Ini mungkin dari saya masih anak bangsa. Sudut pandang agama ya, Sar. Kan mungkin ada sudut pandang dua mungkin. Ada optimis, ada pesimis. Ketika sudut pandangnya optimis, bangsa ini adalah bangsa besar. Bangsa ini adalah bangsa yang merebut kemerdekaannya dengan tangannya sendiri, tentu dengan izin Allah ya, dengan perjuangan para pahlawan juga. Bangsa ini punya modal untuk menjadi bangsa besar, bla 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 bla. Tapi di sudut pesimisnya, bangsa ini dihajar, punya krisis moral, krisis identitas, pertarungan ini itu antar anak bangsa dan lain-lain. Nah, bagaimana Zat Islam memandang dari sudut pandang agama terkait dengan permasalahan bangsa, terkait dengan kita sudah merdeka, kita lolos dari penjajahan, tapi kan setelah kemerdekaan itu ada masalah-masalah ujian-ujian yang lain yang tentu berbeda, ada ujian rakyat, ada ujian pemerintah dan lain-lain, dan kita kadang ketika memiliki ibaratnya sudut pandang pesimis, kita seolah-olah gimana sih bangsa ini gitu. Padahal kita dari sudut pandang agama punya Tuhan. Sejak zaman penjajahan saja kita hidup gitu. Bangsa ini hidup gitu. Maksudnya hitungannya terus berjalan gitu. Dari dijajah mana
bangsa ini beratus-ratus tahun kita tetap hidup dan kita tetap Islam itu eksis di sini gitu loh. Kenapa ketika kita merdeka malah kita takut? Nah, ibaratnya Islam walaupun kita tetap ikhtiar untuk menyebarkan itu tadi. Mungkin sudut pandangnya pribadi. Ini agak berat sedikit. Iya. Untuk masalah izin minum kebangsaan ya. Ini Masya Allah air minumnya segar sekali. Apa ini? Wari. Oh, air demineral. Wah, demineral ini apa? Saya taunya air mineral. Demineral ini bahasa baru. Tanpa mineral. Oh, demineral. Demineral. Saya kira danang mineral gitu. Baru itu. Baik, kembali ke topik ya. Untuk permasalahan bangsa. Secara garis besar gini, Islam punya konsep optimisme. Islam punya konsep optimis. Dan Islam itu dalam konsep hidup punya konsep optimis dan membuang jauh-jauh sikap pesimis. Orang Islam itu harusnya kalau paham konsep itu, dia selalu optimis. Sejak dari dia lahir sampai mau mati dia harus optimis. Oleh karenanya para fuqaha ketika membahas dalam fikih jenazah, biasanya mereka membuat muqaddimah adab-adab orang yang sakaratul maut. Salah satu adabnya orang yang sakaratul maut yang diingat apa? Yang diingat dia akan mendapatkan rahmat Allah. Jangan ingat dosa dulu. Wis ojo pikir dosamu sik, engko wedi mati. Terus apa? Pikir rahmat Allah sudah di depan saya. Ridho Allah sudah di depan Allah. Ya, dan sebagaimana firman Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku yaitu rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Terus saya dipikir apa? Rahmat Allah. Dan seterusnya. Bahkan Imam Nawawi dalam membuat satu pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam masalah itu. Dan Nabi SAW karena Nabi SAW yu'jibu al-fa'al. Beliau mengatakan yu'jibunil fa'al, membuatku takjub sifat fa'al itu. Sifat fa'al itu apa? Sifat fa'al itu adalah al-kalimatut thayyibah. Itu ucapan-ucapan yang baik. Maksudnya baik itu apa? Karena di sini ketika sebab munculnya ucapan Nabi, sabda Nabi yu'jibunil fa'al itu ketika beliau bandingkan dengan tatayur. Tatayur itu apa? Tatayur itu selalu merasa nasib buruk dengan satu hal. Ya, keluguran cecek, waduh kate oleh molo misalkan. Nabrak kucing kate oleh molo. Titik-titik oleh molo gitu. Balak terus gitu loh. Uripe gak tahu nikmat. Balak titik-titik balak gitu. Maka Nabi mengatakan la tiarah. Enggak ada tiarah. Sudah jangan kamu pesimis hidup ini. Wis urip iku rahmati Allah, ampunane Allah, rezekine Allah, syukur nang Allah, bismillah. Yang penting usaha terus, usaha dengan baik, ibadah nang Allah. Maka kita akan mendapat. Maka kita hidup itu optimis. Dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bahkan berbangsa. Maka kita berbangsa ini kita harus optimis. Bangsa kita menjadi bangsa besar, ya boleh kita optimis seperti itu boleh. Sehingga karena sebab optimis tadi kita akan berusaha. Kita akan berusaha membuat itu bukan hanya sekedar angan-angan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq yang masyhur, ketika ngeruk parit, maka beliau dapat ada batu besar, kemudian beliau pukul satu kali pukulan, beliau mengatakan, oh sudah terbuka gerbang atau besarnya kerajaan Kaisar, kerajaan Romawi. Dipukul lagi, kerajaan Persia dibukakan untukku. Padahal Nabi SAW itu ngadepi 10.000 pasukan dari seluruh Jazirah Arab. Dan beliau cuma beberapa ribu saja di kota Madinah dikepung. Tapi beliau masih sempat optimis. Maka itu bagus, sifat yang bagus. Sebagai anak bangsa kita harus optimis, bangsa kita bisa maju. Kita sebagai anak bangsa bisa membuat gebrakan-gebrakan yang baru dan baik. Nah, ini catatan, gebrakan bukan cuma baru, baik. Sekarang banyak orang yang membuat gebrakan baru, tapi dia nggak baik. Ya. Misalkan bikin suatu hal yang baru, apalagi naudzubillah yang banyak berjalan sekarang kan musim media sosial, banyak artis-artis dalam tanda kutip baru yang mereka menjadi public figure atau orang yang diikuti oleh banyak orang, kemudian mereka membuat satu postingan-postingan yang tidak beradab dan lain sebagainya, dan mereka mengklaim ini pembaruan, berkomedi dengan menjatuhkan agamanya sendiri.
Maka ini satu hal yang tidak bagus. Jadi selalu optimis dan berusaha untuk menciptakan itu. Dan buang sikap pesimis. Ya, buang sikap pesimis. Tapi ketika optimis ini dimunculkan dalam hati, harus diimbangi dengan usaha. Jangan cuma optimis tapi tengok-tengok ngopi bendino. Lah kan nyel penggawean ya gak aku lak wis wayahe lah ya wayahe. Maka ini jabariyah kalau dalam ilmu akidah ya. Orang yang gak pakai ikhtiar. Gak pakai ikhtiar. Jadi aku adalah ibarat sebuah daun yang terjatuh di bumi dan dia diterpa angin, kemanapun angin pergi di situ aku mengikutinya. Maka ini pemikiran yang bodoh sekali. Kalau orang mau kenyang, dia harus makan. Iya. Jangan diem aja kemudian berharap nasinya tiba-tiba sudah pindah ke perut. Mau uang berarti kerja. kerja gitu. Ya. Maka oleh karena harus diiringi dengan apa? Upaya ikhtiar. Ada usaha di situ. Nah, kemudian pertanyaannya nanti muncul, apa upaya kita untuk membuat bangsa ini semakin baik? Ya, semakin baik. Ya, loh, kenapa kok nggak berpikir bangsa ini semakin maju? Karena nggak semua yang maju itu baik. Yeah. Kadang ada kemajuan yang nggak baik. Ya, tapi kalau baik, insya Allah itu adalah setiap kebaikan pasti adalah kemajuan. Ya, setiap kebaikan pasti ada kemajuan. Tapi, upayanya bagaimana? Tergantung kita dalam posisi apa sekarang. Kita sebagai posisi seorang mahasiswa, maka bagaimana apa tugas kita? Kita belajar yang benar, kita berpikir membuat satu hal yang bermanfaat, mungkin pas KKN, membuat suatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat, memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum, pendidikan moral, pendidikan adab. Jangan sampai anak KKN terus mengajarkan moral yang buruk kepada masyarakat. Ya. Kemudian juga kalau misalkan kita seorang guru pendidik, maka kita mendidik dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan kita memberikan apa yang kita punya untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Ya. Kemudian kita misalkan berada di rumah, maka kita menjadi kepala rumah tangga atau bagian dari keluarga. Maka kita berusaha memperbaiki diri kita masing-masing, mengoptimalkan apa yang kita punya untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Kalau setiap orang berpikir seperti itu, setiap orang berpikir bagaimana saya ini bisa memberikan kebaikan pada orang lain, insya Allah bangsa ini akan maju bersama. Tapi kalau cuma satu saja yang berpikir, misalkan ya, satu orang di Indonesia kayaknya bukan main, dan dia ingin memajukan bangsa ini, tapi yang diajak maju nggak bisa. Mau apa? Nggak bisa apa-apa. Tapi kalau sama-sama berpikir, sama-sama memiliki satu pola pikir, kolaborasi. Iya, memiliki satu pola pikir, saya harus bermanfaat memberikan kebaikan pada orang lain. Itu akan memajukan bangsa ini. Ya gitu. Jadi ya, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita kembali pada diri kita. Kita harus memikirkan, memiliki visi atau memiliki misi. Saya harus memberikan manfaat pada orang lain dengan kebaikan. Ya, dimanapun saya berada dan di sektor manapun saya berada. Kayak gitu. Karena oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita khairun nas anfa'um nas. Itu kata yang sulit. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi tetap harus optimis. Optimis. Tapi usaha juga. Nih. Mungkin ini yang terakhir. Terakhir. The last question. Berbicara tentang sebuah bangsa, bicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang memaknai kemerdekaan, berbicara tentang pahlawan, itu kan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pemuda yang biasanya semangatnya menggelora. Makanya di awal tadi saya bilang bahwa dulu mental kita maju tak gentar, siapapun lawannya membela yang benar. Ada lanjutannya, tidak hanya maju tak gentar tapi membela yang benar. Tapi sekarang mundur alon-alon dan saingannya bukan penjajah gitu, hanya ibu mertua. Ini sudah ke situ marahnya, Pak. Ini agak berbeda ini. Udah, maksudnya belum ibu mertua juga, itu kayak ini lawannya penjajah loh, lebih garang, lebih bawa tank, bawa maju gitu. Kita yang di sini sekarang terkait hal-hal yang kembali ke masalah keimanan, ke masalah landasan, masalah mindset, masalah pemikiran. Kita kadang jatuh di hal-hal seperti itu, anak-anak muda itu. Kadang kita selalu habis untuk bertanya-tanya
jodoh saya siapa, saya nanti kerja di mana, masa depan saya gimana. Padahal kita tahu bahwa Allah sudah mengatur semua itu, bahkan sudah tertulis dalam mahfuz gitu loh. Tapi kadang kita masih ragu gitu loh. Nanti saya gimana kalau saya ada hal yang itu. Jadi ibaratnya kalau bisa dikatakan kita belum selesai dengan diri kita gitu. Terus bagaimana kita mau mengurusi urusan yang lain yang lebih besar, yang urusan keluarga kita, yang keluarga besar mungkin, ataupun urusan-urusan yang lebih tinggi seperti urusan bangsa, urusan yang lain. Gimana Ustaz? Problemnya hanya satu. Ketika dia seorang muslim, problemnya adalah akidah. Keyakinan. Dan kunci dari menyelesaikan permasalahan dengan diri sendiri itu adalah rukun iman terakhir, yaitu antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Kunci. Oleh karena ketika Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya dan di hadis Jibril, beliau mengatakan dari awal antuk minabillah wa malaikatihi, pakai wawa terus. Tapi ketika sampai takdir, beliau menambahkan wa tu'mina bil qadri. Jadi tu'mina itu engkau beriman, itu dicoret kedua kali dalam satu rentetan ucapan. Yang pertama ketika digandengkan dengan Allah, yang kedua di bagian akhir dengan takdir. Ada apa? Kenapa Nabi SAW memberikan istilahnya taukid, memberikan penegasan, penekanan di masalah ini, di masalah dua, beriman pada Allah, beriman pada takdir. Karena orang yang beriman dengan keduanya secara khusus itu akan menyelesaikan permasalahan kehidupannya. Selesai. Selama benar berimannya kepada takdir dan bisa mempraktekkannya, bukan hanya teori. Ya. Karena teori saja tidak cukup. Ya. Nah, kalau punya landasan teori tanpa ada pembahasan, dia nggak akan lulus skripsinya, ya. Kan gitu kalau anak kampus. Astagfirullahaladzim. Saya kok merasa wahai para mahasiswa level akhir, bangunlah dari mimpi panjangmu, mulai dari skripsimu. Bangkitlah. Semester berapa sekarang? Jangan, Ustaz. Oh gitu ya. Itu rada berbeda. Jadi intinya gitu. Dia harus paham landasan teori dan paham inti pembahasan juga prakteknya. Karena agama itu ilmu praktis, bukan ilmu teoritis. Dia harus paham landasannya dan paham prakteknya. Maka kita anak sekarang itu bagaimana menghadapi problem. Dia itu semakin khawatir terhadap masa depannya sendiri. Dia merasa takut dengan sesuatu yang tidak pasti. Iya, kenyataan dunia ini. Kalau mungkin itu seorang perempuan, mungkin masih agak bisa, perempuan. Tapi kalau itu laki-laki, saya katakan itu aib. Kamu bukan laki-laki kalau berpikir seperti itu. Kenapa? Laki-laki berpikir menggunakan logikanya. Jangan jadi laki-laki seperti perempuan yang menggunakan perasaannya. Wanita kan gitu. Wanita kan, ya apa nek ini? Gimana kalau gini? Gimana? Padahal itu mungkin belum terjadi dan mungkin nggak akan terjadi. Iya, karena perasaan terlalu, aduh, ya apa sih kok gini? Gimana? Karena ini nggak enak sama orang. Kalau di film-film biasanya itu megang gelasnya pecah. Ada apa ini? Maka kita katakan, wabil khusus para ikhwan, para teman-teman yang laki-laki. Bangunlah, Anda laki-laki. Jangan berpikir seperti itu. Berpikirlah logis. Anda punya Tuhan, Anda punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama Anda hidup, pasti ada rezekinya. Selama Anda hidup, pasti Anda punya takdir masing-masing. Tinggal kita mempersiapkan saja, kita menjalani kehidupan dengan usaha terbaik. Ada problem, diselesaikan. Ketika tidak bisa selesai sendiri, ajak orang lain bermusyawarah, berdiskusi. Bukan kabur ya? Enggak, kabur. Kecuali kalau sudah mentok sama sekali. Dan satu-satunya cara adalah kabur. Kabur kepada Allah, kembali. Iya, maksudnya kabur menjauhi dari permasalahan itu, gitu ya. Bismillah. Iya, selama itu baik loh ya. Jangan jika punya utang kabur. Itu masalah Anda yang harus Anda selesaikan, nggak boleh kabur ya. Itu harus dilunasi sih kayaknya. Jadi ya gitu. Kalau perempuan maka kita katakan, wahai para saudara muslimah, kita punya Allah dan kita punya rukun iman
dan wabil khusus rukunin mungkinnya punya takdir. Kita cukup melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini, yang masa lalu menjadi bahan pembelajaran. Katanya orang-orang kan masa lalu adalah guru terbaik, pengalaman adalah guru terbaik. Menjadi pengalaman menjadi pelajaran. Yang akan terjadi, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita pikirkan hari ini kita berusaha yang terbaik. Gitu. Makanya ada suatu ucapan ya, yang saya juga sempat kutip, ucapan yang sangat bagus sekali. Kalau hidup ini hanya menunggu waktu sholat, tentu kita tidak akan mengkhawatirkan apapun. Kalau hidup ini hanya menunggu waktu sholat, tentu kita tidak akan mengkhawatirkan apapun. Itu menurut saya, Masya Allah, kata-kata yang majlub. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup ini memikirkan waktu sholat lagi kapan ya? Habis sholat zuhur kapan ya asar ya? Habis asar kapan ya maghrib? Habis maghrib kapan ya isya? Ya. Maka kalau kita sudah berada pada level itu, Masya Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya. Sayangnya sedikit orang yang bisa mencapai level semacam itu. Itu biasanya kita itu filosofinya berbeda. Oh gitu. Kita hanya menunggu waktu makan atau waktu istirahat. Jadi capek bulu. Iya. Padahal Rasulullah itu kalau mau istirahat ya istirahatnya sholat. Ya, Bilal hari Nabi sholat. Iya, sholat. Masya Allah. Sholat. Ya, pergi sholat. Masya Allah. Ya kurang lebih seperti itu Mas Naji ya. Jadi itu luar biasa untuk podcast pada hari ini. Jadi intinya memaknai kemerdekaan dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan itu adalah hal yang penting. Yaitu yang pertama, salah satunya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa ini. Dan kita juga tidak lupa dengan subjek yang Allah utus. Allah kirimkan untuk membantu perjuangan bangsa ini melalui para pahlawan, para pejuang, apapun namanya itulah, tapi mereka berjasa besar. Kita doakan mereka, baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak. Dan ini ternyata itu sudah sering disebutkan di khotbah-khotbah Jumat. Amwat itu saya apa itu? Kita doa aja gitu. Iya. Kemudian hal yang menarik tentang tadi juga konsep keikhlasan, bagaimana pahlawan tidak memiliki akademi, tidak memiliki asosiasi, nggak perlu formulir, kartu tanda anggota. Karena pahlawan itu diakui oleh orang lain itu, bahkan mungkin sepeninggal kematiannya. Dan mungkin yang paling penting ya para pemuda, para pemudi, para seluruh hadirin hadirat, para penonton, mungkin selain kita belajar dari sejarah perjuangan mereka, kita juga perlu belajar apa yang mereka perjuangkan. Apa yang mereka perjuangkan? Apakah hanya karena suku, hanya karena penjajah, atau karena apa? Atau karena kita tahu tadi dari pembicaraan bahwa yang salah satu faktor paling besar adalah agama. Gitu. Karena siapa yang mau berjuang tanpa dibayar? Siapa yang mau bertahun-tahun berjuang, bahkan dikucilkan, diculik, maksudnya menghadapi berbagai tantangan, kalau dia tidak memiliki iman, tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan yang tinggi, balasan yang besar, bahkan rela mati. Iya. Makanya kalau bahasa anak kalian sekarang kan, jika Anda memulai karena Allah, kenapa Anda berhenti karena manusia? Maka juga tahu quotes hari ini juga itu ya. Quotes of the day gitu ya. Jadi ketika para pahlawan bertahun-tahun bisa berjuang karena mereka iman yang tinggi gitu. Punya masalah kembali ke Allah, ke Allah. Gimana nanti, apakah bangsa ini merdeka atau tidak? Bahkan mungkin sebagian pahlawan itu tidak tahu. Beliau meninggal terlebih dahulu sebelum bangsa ini merdeka. Karena mereka, tugas mereka adalah berjuang. Allah yang menentukan bahwa ini hasil merdeka atau tidak, dan dilanjutkan oleh pahlawan sesudahnya, pejuang sesudahnya, hingga akhirnya beratus tahun kita akhirnya bisa memperoleh nikmat kemerdekaan. Masya Allah. Jadi mungkin itu pembicaraan pada pagi menjelang siang. Semoga bermanfaat ya. Ya, menunggu waktu sholat ya. Bukan menunggu waktu makan ya. Iya, bukan. Ya, jangan lupa terima kasih kepada para sponsor yang sudah membersamai, yang sudah membantu di tempat kita. Kafe apa sih? NGO Cafe di Jalan Wijaya Kusuma. Juga ada bakso baru ini ya. Ada bakso baru, bakso krokot. Kayaknya cocok untuk sambil menunggu waktu sholat. Cocok ya. Cocok gitu kan, untuk insya Allah ya Ustaz. Halal insya Allah. Halal, jelas halal. Halal. Aman. Murah. Dan memuaskan. Mungkin ada promo baru.
Ya, terima kasih kepada para donatur yang lain juga. Semoga amal jenengan semua dibalas oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian kita akhiri. Saya Amanah Hidayat Sifuzang undur diri bersama Ustadz Danang Santoso. Jadi bila ada salah kata, mari kita tutup podcast pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.